Pertama, perkenalkan saya Faiz Olivia dengan NIM 123450067. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Gracia Sinaga dengan NIM 123450038 dari kelompok 5 Tugas Besar Pergudangan Data. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nathanael Daniel Santoso dengan NIM 122450059 dari program studi Sains Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Agustin dengan NIM 123450108 dari kelompok 5 Tugas Besar Pergudangan Data dengan topik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari misi 1 kami, yaitu perancangan dimensional model. Misi 1 kami dimulai dari analisis masalah. Latar belakangnya adalah data aktivitas LPPM seperti proposal riset, publikasi, dan KKN. Saat ini masih terpisah-pisah di berbagai sistem operasional seperti SIPPM, web KKN. Akibatnya, LPPM kesulitan untuk melihat tren kinerja peneliti secara historis dan menyeluruh. Tujuan utama kami adalah membangun data mart yang terintegrasi untuk menjawab pertanyaan strategis seperti: pertama, bagaimana tren dana hibah yang disetujui per tahun, dan kedua, bagaimana efektivitas pusat riset di LPPM. Untuk mencapai tujuan analitik ini, kami menggunakan arsitektur dimensional modeling dari Kimball atau yang dikenal sebagai star schema. Dalam skema ini, data dibagi menjadi 2 tipe, fact tables di tengah yang menyimpan measure atau angka transaksi, dan dimension table yang mengelilingi yang menyimpan konteks seperti siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Kami fokus pada 3 fakta tabel utama, yaitu fakta proposal, fakta authorship atau publikasi, dan fakta KKN. Fakta yang paling penting adalah fakta proposal. Granulitasnya adalah per baris proposal yang diajukan. Measure yang kami catat adalah dana diajukan, dana disetujui, dan lama review hari. Untuk konteksnya, kami merancang berbagai dimensi. Dimensi kunci yang mendukung analisis LPPM adalah dim peneliti, dim pusat riset, dan dim skema atau hibah. Pada tabel fact proposal terdapat proposal key, data key pengajuan, data key keputusan, peneliti key ketua, prodi key ketua, pusat riset key afiliasi, skema key, jumlah proposal, dana diajukan, dana disetujui, lama review hari, status proposal. Kemudian pada tabel fact authorship terdapat peneliti key, publikasi key, data key terbit, prodi key, pusat riset key, urutan penulis, dan jumlah citasi. Kemudian pada VKKN terdapat pelaksanaan key, data key mulai, mahasiswa key, lokasi key, peneliti key, DPL, jumlah mahasiswa, dan periode KKN. Kemudian pada tabel dimensi terdapat NIM peneliti, yaitu info master dosen atau peneliti seperti nama, jabatan, fungsional. Kemudian dim prodi terdapat nama prodi, jurusan. Kemudian dim pusat riset terdapat nama pusat, nama kepala pusat. Kemudian dim skema terdapat nama skema, jenis, sumber dana. Kemudian dim publikasi terdapat judul, jurnal, kuartil, sinta. Kemudian pada dim lokasi terdapat desa, kecamatan, kabupaten. Kemudian dim mahasiswa terdapat NIM, nama mahasiswa. Kemudian dim det terdapat tanggal, bulan, kuartal, tahun, dan semester. Setiap dimensi menggunakan surrogate key, bukan business key asli. Penggunaan key ini sangat penting karena memungkinkan kami menerapkan penanganan riwayat data, yaitu slowly changing dimension, tipe 2, pada dimensi peneliti, yang akan dijelaskan lebih detail berikutnya. Setelah desain arsitektur star skema ini selesai, kami memastikan setiap tabel dan kolom siap menerima data. Kode ini melakukan 4 langkah utama yang sangat penting sebelum data dapat dimasukkan ke dalam data warehouse. Hapus database lama jika ada. Kode ini memeriksa apakah database bernama DWL PPM sudah ada. Jika ada, koneksi ke database itu diputus secara paksa atau rollback immediate. Lalu database tersebut dihapus atau drop database DWL PPM. Tujuannya adalah memastikan lingkungan kerja bersih dari data atau struktur lama. Buat database baru, database kosong yang bernama DW LPPM dibuat kembali atau create database DWLPPM. Gunakan database perintah use DWLPPM untuk memberitahu sistem untuk mulai bekerja di dalam database yang baru dibuat tersebut. Buat skema khusus atau staging area,
Kode ini membuat area atau skema terpisah bernama STG, create skema STG. Skema ini berfungsi sebagai area penampungan. Tujuannya adalah untuk memisahkan data mentah yang baru masuk dari tabel inti data warehouse. Kode SQL ini berfungsi untuk menciptakan struktur dasar dari data warehouse bernama DWL-PPM. Ia membuat 10 tabel dimensi atau DIM, seperti DIM Prodi, DIM Pusat Riset, dan DIM Peneliti yang berisi atribut deskriptif. Tabel-tabel ini menggunakan kunci utama berurutan atau identity dan mendefinisikan hubungan antar dimensi menggunakan kunci asing atau foreign key. Kode SQL ini mendefinisikan tabel fakta utama bernama Fact Proposal untuk data warehouse, yang bertugas merekam metrik dan transaksi penting terkait proposal penelitian di LPPM. Tabel ini memiliki kunci asing foreign key yang menghubungkannya dengan dimensi-dimensi terkait seperti waktu pengajuan, peneliti, dan skema pendanaan. Fungsi utama tabel ini adalah menyimpan ukuran measures kuantitatif seperti jumlah dana yang diajukan dan disetujui, serta status proposal untuk dianalisis. Kode SQL ini bertujuan untuk meningkatkan performa query pada data warehouse DWL PPM dengan membuat indeks non-clustered pada tabel-tabel fakta. Indeks-indeks ini dibuat pada kolom-kolom kunci asing atau foreign key seperti waktu, lokasi, dan dimensi utama lainnya. Tujuannya adalah mempercepat operasi pemfilteran dan penggabungan data yang sering dilakukan saat pengguna menjalankan laporan atau dashboard analisis. Kode SQL ini berfungsi untuk menyiapkan partisi data berdasarkan tahun pada data warehouse DWL PPM. Langkah pertama, ia membuat fungsi partisi yang mendefinisikan batas tahun 2022 hingga 2026 untuk membagi data. Langkah kedua, ia membuat skema partisi yang memetakan fungsi partisi tersebut ke file group standar. Meskipun dalam implementasi ini semua partisi disimpan di satu lokasi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja query pada tabel fakta yang besar dengan kemungkinan sistem hanya memindai data pada rentang tahun yang spesifik. Kode SQL ini membuat 4 tabel staging, staging proposal, staging KKN, staging publikasi, staging system logs di dalam skema STG pada database DWL PPM. Tabel-tabel ini berfungsi sebagai area penampungan data mentah atau raw data yang diekstrak langsung dari sistem sumber sebelum data tersebut dibersihkan, diubah, dan dimuat ke dalam tabel dimensi dan fakta data warehouse. Setiap tabel dilengkapi dengan kolom load date untuk mencatat waktu pemuatan datanya. Prosedur tersimpan di dalam USB Master ETL ini dirancang untuk membersihkan dan mengisi ulang data warehouse DWL PPM dengan data tiruan atau dummy data untuk tujuan pengujian. Pertama, prosedur ini menghapus semua data lama dari tabel fakta dan dimensi, lalu mengatur ulang penghitung ID atau receipt. Kedua, prosedur ini mengisi tabel dimensi statis, seperti DIM Prodi, DIM Date, DIM Peneliti, dan lain-lain dengan data master, dan terakhir ia menghasilkan 50.000 baris data transaksi untuk tabel fakta utama atau fact proposal dengan tanggal dan kunci asing yang dibuat secara acak. Baiklah, selanjutnya ada 6 pilar utama lagi nih yang menjadikan data warehouse ini siap untuk diproduksi. Yang selanjutnya, yang ke-8, itu ada data quality check-nya. Yang dimana data quality check ini untuk memvalidasi rutin untuk memastikan foreign key di fact proposalnya tidak null atau completeness check. Kita juga menerapkan pengecekan logika bisnis yang dimana memastikan dana disetujui tidak pernah lebih besar dari dana yang diajukan. Pengecekan ini vital untuk menjamin keabsahan data sebelum digunakan dalam analisisnya. Baiklah, yang ke-9 ada tes queries SQL-nya, yang dimana langkah ke-9 ini untuk mengukur kinerja analitik, dimana menguji kecepatan sistem dengan mengaktifkan set statistik time on-nya. Kita mengukur waktu respon database terhadap query kompleks, seperti agregasi total dana dan rata-rata hari review proposal per pusat riset. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu adalah ada file create analytical view SQL, atau dimana kita membuat analytical view untuk BI-nya.
di mana kita membuat view yang siap dikonsumsi oleh dashboard Power BI-nya. Contohnya VM Proposal Analytics yang berisi KPI dan Trend Proposal. Ada juga VW Peneliti Performs untuk melihat produktivitas dosen, dan VW Abdi Mas _ map untuk analisis geografis sebaran KKN. View ini menyederhanakan query yang panjang menjadi objek tunggal. Oke baik, yang selanjutnya adalah file ke-11 yaitu pilar keamanan data. Nah, untuk file security SQL ini yaitu implementasi keamanan dan otorisasi, di mana mengatur hierarki akses melalui database role yang kita definisikan menjadi 3 role, yaitu ada DB eksekutif dan DB analitik yang memiliki akses penuh dan DB viewer yang dibatasi. Kami menerapkan dynamic data masking pada data sensitif seperti NIDN peneliti dan NIM atau NIM mahasiswa. Fungsi partial masking memastikan untuk role DB viewer hanya melihat data yang tersamarkan, sementara eksekutif dapat unmask data aslinya. Selanjutnya adalah untuk akuntabilitas, dibuat tabel audit log dan trigger atau di codingan SQL itu yaitu trg _audit _fact _proposal. Trigger ini akan mencatat setiap perubahan data, insert, update, delete pada fact proposal, termasuk nilai lama dan nilai baru. Nah, yang selanjutnya adalah file ke-12 yaitu backup SQL, yang dimana pilar ini untuk adalah ketersediaan data untuk mengatur recovery model menjadi full untuk memungkinkan transaksi log backup. Strategi backup dibagi menjadi 3, yaitu adalah full backup mingguan, differential backup harian, dan transaction log backup setiap 6 jam. Semua jenis backup diotomatisasi menggunakan SQL Agent Jobs terpisah. Ini memungkinkan point in time recovery-nya, memulihkan sistem ke titik waktu yang sangat spesifik untuk meminimalkan kehilangan data saat terjadi bencana. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu Agent Job SQL, yang dimana kita ini adalah automasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL Agent Job bernama Job ETL Daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP _master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu Agent Job SQL, yang dimana kita ini adalah automasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL Agent Job bernama Job ETL Daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP _master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu Agent Job SQL, yang dimana kita ini adalah automasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL Agent Job bernama Job ETL Daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP _master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu Agent Job SQL, yang dimana kita ini adalah automasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL Agent Job bernama Job ETL Daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP _master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu Agent Job SQL,
yang dimana kita ini adalah otomasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL agent job bernama job ETL daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP underscore master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu agent job SQL, yang dimana kita ini adalah otomasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL agent job bernama job ETL daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi untuk menjalankan storage produk USP underscore master ETL untuk menjamin data selalu up to date. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada file ke-13 yaitu agent job SQL, yang dimana kita ini adalah otomasi proses ETL harian. Nah, data warehouse ini memerlukan refresh rutin. Jadi dari file SQL ini kita membuat SQL agent job bernama job ETL daily LPPM, yang dimana job ini dijadwalkan berjalan setiap hari pukul 2 pagi. Nah, jadi buat ini buat SSMS-nya nanti jelasin. Ini pertama tuh kita buat dulu pertama database-nya ini query pertama kita buat, nanti jelasin aja ini buat apa. Ini mastiin aja hapus database lama kalau ada biar bersih gitu. Lanjut nanti terus buat skema juga buat staging gitu sekalian. Nah, oke. Jadi kalau udah nanti lanjut ke nomor 2 itu dimensi. Untuk dimensi itu begini. Nanti kamu jelasin dimensi apa aja yang ada. Terus dan dah itu aja. Dijelasin dimensinya gitu. Udah lanjut nomor 3 nih. Nih, nomor 3 faktanya apa aja. Ini ada foreign key, terus ada measure sama constraint-nya. Dah, bentar aja ini. Dah. Oke. Lanjut ke 4. Nih, nomor 4 nih. Ada buat indeksnya. Nanti kamu jelasin indeks untuk fakta proposal, KKN, authorship, tambahan, misal visualisasi gitu. Dah, jelasin aja. 5. Oke, lanjut nih buat partisinya. Nanti kamu jelasin ini partisi buat apa. Nanti ini skema partisinya buat apa. Nah, lanjut nomor 6. Ini buat staging proposalnya. Nih, gini. Jelasin aja. Ini yang buat KKN, yang mau publikasi, ini lo. Dah, ton. Lanjut ini yang ke ETL prosedurnya. Ini lumayan panjang, jadi jelasin aja. Ini ada hapus prosedur kalau ada, terus buat yang baru. Nanti ini bersihin yang lama. Nah, di reset aja ini sih sebenarnya. Dimastiin aja soalnya kita ngulang tadi. Nah, lanjut ke ini. Ada dimensi prodinya kita masukin. Ini prodi apa aja. Terus ini ada reset apa aja. Ada data lainnya kayak gini gitu. Terus ada dataset, tanggal. Terus ada dimensi dosen, ini panjangnya. Terus ada ini buat nge-generate faktanya 50.000 baris. Nih. Nah, bisa. Nah, dijelasin aja itu. Terus 8. Lanjut ke quality check. Ini kita ngecek
hasilnya gini. Ini pengecekannya. TL benar sih. Nah, ini tes query-nya. Itu dicatat waktu eksekusinya. Ya, ada agregasi, terus ada time series. Aku lakukannya. Hasilnya gini. Nih, oke. Nah, lanjut ke 10. Ini analytical view. Kita buat analytical view-nya. Ini berguna buat dashboard-nya nanti. Dijelasin, ini peneliti, ini peta, ini buat sebarannya gitu. Terus ada log. Oke. Nah, nanti kalau di running berhasil lengkapnya. Ini ada yang skip aja. Lanjut. Yang ke-11 ada security. Ini buat role database-nya. Ini gini. Ini role lama, kalau ada hapus role lama, terus kita buat baru. Terus hak aksesnya tuh viewer hanya bisa lihat terkena masking ini. Ya, ya. Oke. Dynamic masking ini jelasin detail ini buat apa. Kita buat jenis operasi, insert, update, delete nya. Dah, lanjut ke backup. Yang tadi security gimana di running. Nah, kayak gini. Oke, ini lanjut 12 backup gini. Nah, cek tick backupnya ini ada yang per 6 jam, ada yang harian, ini hapus setelah lama gitu. Ini dan hasilnya kalau di running ya ini. Terus terakhir ada gen job. Ini job lama kalau ada kayak tadi lah, kan kita ngeriset ya. Terus ini buat job baru, ini eksekusi, ini buat jadwalnya, tempelkan jadwal, ini tikaf job. Kalau di running begini ya. Itu untuk misi 2 proses ETL segala macamnya. Sebenarnya untuk part 11, 12, 13 itu 10 sampai 13 itu ada di misi 3 gitu ya. Tapi dijelasin aja ini nanti, kalau ini sebenarnya misi 3 gitu, tapi nanti barengan aja karena ini pembuatannya di SSMS juga. Nah, oke, ini aku mau lanjut ke selanjutnya. Oke, baiklah, ini selanjutnya buat yang Power BI. Ini aku nanti jelasin. Pertama buka Power BI dulu, terus kita masukin datanya, tekan get data ini. Terus nanti aku ngomong SQL Server, nanti tinggal diklik. Nah, udah, dia bakal muncul gini, dibilang aja gitu. Nanti bakal gini, bakal host. Nah, di sini tinggal tulis sesuai yang di database. Ini aku tulisnya LPPM sesuai yang aku ngomongin. Kalau udah oke. Terus nanti muncul lagi dia buat kita pilih yang mana aja. Jadi aku misalnya tekan ini semua nih. Nah, kalau udah tinggal load,
baca jelasin tadi di sini, terus ini di udah ini nampilin ini aja sih, ngasih feel aja ini kayak total loss ada berapa, lo dikasih kita ada berapa, di sini total dana